podcast Wirausaha Inspiratif, sebuah tempat di mana kita bisa menggali kisah-kisah inspiratif di balik perjalanan para pengusaha sukses. Bersama saya Safira Tunaja, kita akan mendalami perjuangan, inovasi dan strategi yang menjadikan mereka seperti sekarang. Pada episode kali ini, kami kedatangan tamu spesial, seorang pengusaha. Beliau adalah pengusaha toko busana muslim. Beliau juga salah satu pembimbing haji dan umroh bersama Bunda Rahmawati SPD. Beliau ini tidak hanya sebagai pengusaha toko busana muslim, tetapi beliau lebih dikenal sebagai pembimbing haji dan umroh. Baik Bunda, kami akan sedikit bertanya bagaimana Bunda bisa sesukses sekarang ini. Pasti perjalanannya panjang dan penuh liku-liku. Berawal dari nama usaha yang ada saat ini itu. Ya, kembali lagi sukses itu istilahnya. Kalau dilihat dari luar mungkin, tapi sebenarnya itu perjuangan yang sangat panjang. Bermula dari 97, kebetulan saya dan almarhum itu bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Sesuai dengan janji Allah bahwa haji itu di Arafah ya. Jadi Hajju Arafah, jadi haji itu di Arafah. Terinspirasi dari itu, alhamdulillah terus kita punya niat, punya usaha, dikasih nama Jadi tokonya juga Arafah, KBIH-nya juga Arafah, ya. Weddingnya juga Arafah. ada wedding juga Arafah. Jadi beliau inilah pengusaha yang sudah banyak bidangnya ya Bunda ya. Alhamdulillah, insya Allah. Sudah berapa lama ini berdiri Bunda? Dari tahun 2000, ya, dari tahun 2000 sampai sekarang jadi 24 tahun. 24 tahun. Yang melatar belakangi mendirikan usaha ini? Yang belakangnya karena kebutuhan. Pertama karena kebutuhan. Anak-anak kami kebetulan ada 4. Alhamdulillah sampai sekarang cucu 9. Jadi terinspirasi dari mereka-mereka yang berangkat haji karena banyak dari pedalaman. Kami jadi terus buka persiapan mereka pakaian, dari kain ihram, terus tas, sepatu. Akhirnya terinspirasi dari jajanan. Waktu kami berada di Mekah Madinah itu ternyata seperti contohnya kurma, selisihnya sangat banyak dengan di Indonesia ternyata. Jadi terinspirasi dari situ kami mencoba jual jajanan haji dan umroh itu. Maka nggak hanya pakaian busana muslim untuk umum, tapi yang diutamakan itu untuk haji dan umroh. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kemudian kebutuhan mereka kalau mau berangkat haji biasanya berpamitan itu mengadakan walimah. Jadi kami persiapan dari taruh sampai ya perlengkapannya disiapkan. Alhamdulillah dari situ mereka tidak usah nyari kemana-mana. Jadi Sudah satu paket ya Bunda ya, sudah alhamdulillah ya. Dalam perjalanan bisnis ini pasti ada keuntungan dan kerugian. Itu ada nggak sebuah kisah yang entah itu tentang keuntungannya atau tentang kerugiannya yang menurut Bunda itu paling mengena di hati atau paling teringat sampai hari ini? Itu memang musim-musim seperti itu ada saat-saat mereka sedang tidak memerlukan saat-saatnya. Kalau orang kampung kan ada kadang-kadang ada waktunya mereka ke sawah, waktunya mereka tidak ada hajatan, itu ya memang enggak terasa. Tapi kembali lagi karena yang dibutuhkan di sini enggak hanya untuk umum, tapi mereka yang mau beribadah. Kalau umroh kan alhamdulillah setiap bulan memberangkatkan sama umroh. Jadi keperluannya walaupun sedikit, alhamdulillah bisa cukup gitu. Alhamdulillah ya. Kalau kenangan yang pahit itu apa ya? Karena bukan makanan sih, kadang-kadang bingung ya. Kalau pakaian kan tidak laku, kayaknya masih bisa untuk besok-besok. Jadi karena tidak berupa makanan, jadi kami hal-hal yang ini
belum. Cuma taruhlah kadang-kadang kalau udah lama musim hujan bocor, kadang-kadang dapat komplain. Biasa namanya usaha itu memang harus seperti itu supaya memberi motivasi kepada kita untuk lebih baik. Benar. Bagaimana Bunda bersaing? Kan pasti ada toko-toko lain yang mungkin bisa lebih bagus atau tidak kayak gitu. Bagaimana cara Bunda untuk bisa bersaing di pasaran begitu? Karena kan orang melihat bisnis kita itu kan karena adanya suatu keunggulan di dalam bisnis kita. Ya alhamdulillah selama ini keunggulan kita cuma kejujuran aja. Artinya kalau misalnya apa yang disampaikan Rasulullah itu kami terapkan, artinya ngambil untung boleh tapi jangan berlebihan. Itu memang alhamdulillah kami ya ada hasilnya, tapi yang tidak memberatkan orang lain gitu. Jadi kalau masalah persaingan, saya kira kalau di pasar dimanapun kalau persaingan itu pasti ada, tapi ya lillahi ta'ala aja. Kita istilahnya apa ya, namanya usaha ya doa aja minta sama Allah ya, nggak terlalu ngoyo, tapi alhamdulillah rezekinya ada pokoknya. Karena rezeki emang benar-benar sudah ditentukan dari Yang Maha Kuasa ya Bunda. Banyak sedikitnya itu rezeki tidak akan bertepatan. Ya begitu, sering-sering didengar seperti itu. Iya. Makanya kita tetap harus percaya sama Allah bahwa rezeki itu tidak akan tertukar ya teman-teman semua. Bunda ini kita juga mau bertanya, strategi apa yang Bunda buat? Maksudnya strategi yang Bunda jalankan agar mungkin dari awal pertama kali Bunda membuat bisnis sampai sekarang, strategi yang kita terapin. Ya strateginya silaturahim dengan jamaah-jamaah, terus yaitu berbagi. Jadi silaturahim dan berbagi terus kami jalankan. Seperti KBIH kami dari awal pembentukan sampai sekarang konsisten, artinya tiap minggu kliwon kami membina mereka itu ya dari sebelum berangkat haji sampai mereka ada di tanah suci sampai kembali lagi. Kalau menurut Bunda itu sampai akhir hayat mereka itu kami konsisten sesuai dengan yang sering kita dengarkan, al-haji mabrur laisa jazaa'un illa jannah, itu kami terapkan. Jadi untuk menjaga kemabruran haji itu kita terapkan dengan bersilaturahim, juga dengan mengumpulkan koin Rp500 setiap hari, dan kita kumpulkan setiap minggu kliwon itu kita bertemu untuk untuk kelompok haji KBIH itu bertemu setiap minggu kliwon itu satu masjid ke masjid yang lain. Jadi dari masjid ke masjid tiap kampung, tapi di lingkungan KBIH itu aja. Itu misalnya ada kebetulan KBIH Arafah yang di Bangrejo ya, di Bangrejo kita giliran di masjid Bangrejo. Kalau di Sekawaringin kita giliran di masjid Sekawaringin setiap minggu kliwon. Tapi ada lagi juga itu kelompok-kelompok yang mereka punya grup masing-masing, setiap pergi haji itu punya kelompoknya masing-masing. Jadi setiap minggu kami alhamdulillah punya kesempatan untuk talabul ini sekaligus silaturahim. Itu yang kita jaga terus, silaturahimnya insya Allah. Karena dengan silaturahim itu salah satu membawa rezeki. Insya Allah. Rencana Bunda untuk kedepannya, mungkin harapan Bunda untuk kedepannya pada toko Bunda, terus KBIH-nya dan weddingnya gitu. Kalau dengan yang dipoinkan Bunda, ibadahnya itu. Jadi untuk KBIH itu kalau sementara ini programnya membawa pembimbing haji setiap tahun sekali itu ke sana dengan gratis. Jadi dari berangkat, oleh-olehnya dari sangunya itu dari KBIH. Jadi setiap tahun ada yang membawa jamaah ke sana. Pembimbing kami khusus yang sudah haji-haji gitu loh, berangkat. Kemudian yang kami cita-citakan nanti setelah pembimbing haji itu selesai, mereka guru-guru ngaji yang kami perhatikan yang kira-kira memang keadaan ekonominya kurang mapan, tapi beliau betul-betul memang si
syiar Islam yang ada di sana. Nanti insya Allah bisa melihat Baitullah lewat KBIH Arafah. Insya Allah program kedepannya seperti itu. Sebenarnya bagus banget ini ya teman-teman, bisa dicontoh dari Bunda bahwa bisnis itu tidak semua serta-merta tentang keuntungan, tapi bisnis juga sebuah usaha untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bisnis itu bisa dijadikan sebagai ladang ibadah. Jadi tidak hanya sebagai bisnis yang menghasilkan uang, tapi dia juga bisa menghasilkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bunda. Mungkin cukup sampai di sini wawancara tentang kewirausahaan kita. Semoga kita bisa saling bersilaturahmi lebih dalam lagi, lebih bisa, jangan sampai putus gitu ya Bunda silaturahminya. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih Bunda untuk kisah inspiratifnya. Semoga bisa ditiru oleh orang lain, apalagi remaja-remaja sekarang, karena kita kebetulan pada tahun ini kita mengalami bonus demografi yang sangat banyak ya. Dimana bonus demografi ini adalah dimana usia produktif lebih tinggi daripada usia non produktif. Jadi kita harus memanfaatkan ini dengan memberikan banyak lapangan usaha untuk para generasi-generasi kita, terutama generasi Gen Z ini. Nah, di situ juga kita dengan adanya generasi Gen Z ini bisa membuka wirausaha, berarti mereka juga bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sekian podcast kali ini, semoga bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di podcast kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Saya Safira Remaja, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.